Halo guys. Halo guys. Tara. Oke, hari ini aku bakal review. Agak lebay ya, sorry. Karena ini buku kita harus kalem. Halo guys, jadi hari ini aku bakal review buku Notes from Heart. Aku beli Notes from Heart yang buku satu ini di Shopee. Buku ini aku beli dengan harga sekitar 95.000. Aku beli di Shopee. Kalian bisa nanti cek linknya Shopee-nya itu di bawah di box description. Nanti aku taruh di situ biar gampang. Mungkin kalian nanti ada yang mau beli buku ini dan kesulitan beli bukunya di mana, karena kebetulan ini adalah buku yang lama, jadi agak susah untuk dibeli. Buku yang ada di sekitar rumah aku itu nggak menyediakan buku ini lagi guys, jadi makanya kemarin tuh aku agak kesulitan beli buku ini gitu. Menurut aku buku ini tuh bagus banget buat kalian yang mungkin lagi mencari jawaban tentang kehidupan ya. Di sini tuh menceritakan tentang love, life, dan lesson, pelajaran. Ada 3 tema yang disiapkan oleh penulis buku ini gitu, yang menyadarkan kita bahwa kehidupan ini tuh sebenarnya nggak terlalu berat, nggak terlalu mudah juga, tapi semua akan berjalan seiring dengan waktu dan bisa dilewati gitu. Di sini tuh aku tuh suka banget di mana penulis itu benar-benar menceritakan tentang kehidupan atau pelajaran yang dia dapatkan dari masalah-masalah yang datang dalam kehidupannya dia, di mana setiap masalah yang dia hadapi atau setiap setiap sesuatu hal yang dia hadapi di dalam kehidupannya itu agak-agak mirip sama kehidupanku gitu. Jadi aku dapat belajar pelajaran yang bisa ditangkap di sini gitu. Buku ini tuh merupakan catatan dari penulisnya tentang kehidupannya. Dan dia berbagi kepada siapapun yang ingin membacanya agar mereka bisa memperbaiki diri gitu. Itu tujuan dari penulis buku ini gitu. Bagian live, di sini kan dibagi 3 ya buku ini tuh. Yang bagian live itu isinya tentang bagaimana kita cara memahami tentang kehidupan gitu. Sedangkan bagian love ini berisikan tentang cinta antar manusia, cinta antar tumbuhan, cinta antar binatang, tetangga, lawan jenis, pokoknya jenis-jenis cinta gitu. Di bagian lessonnya itu ada tentang pelajaran-pelajaran bagaimana cara kita menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup gitu. Yang di bab terakhir selain 3 love, life, dan lesson itu, di bagian terakhir itu ada 100 catatan yang ditulis oleh penulis mengenai sebuah renungan untuk mencapai hidup yang lebih baik gitu. Jadi di setiap bab dari buku ini ada pelajaran-pelajaran yang menurut aku itu bagus banget buat kalian yang lagi bingung tentang kehidupan kalian sekarang, dimana kalian lagi mencari jawaban kenapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi di kehidupan kalian gitu. Jadi setelah membaca buku ini, aku tuh jadi lebih enjoy menghadapi hidup gitu. Oh ya udah, ternyata begitu gitu. Di sini ada beberapa yang aku suka juga dalam buku ini gitu. Di sini ada kayak tulisan tentang kenyataan di bagian live itu halaman 44. Kalian sudah pegang buku ini, aku bacain aja atau aku taruh di sini nanti. Itu tentang menghadapi masalah. Jadi kenyataan di balik awan judulnya. Jadi di sini ada kutipan yang aku suka. Kutipannya itu adalah, hadapilah masalah hidupmu dan akuilah keberadaannya. Akan tetapi, jangan biarkan dirimu dikuasai olehnya. Biarkanlah dirimu menyadari adanya pentingnya pendidikan situasi berupa kesabaran, kebahagiaan,
dan pemahaman makna. Dalam banget kan? Dalam. Dalam banget menurut aku. Jadi ada kata-kata yang juga aku suka di buku ini, itu ada halaman 119. Kalian nanti aku taruh di sini ya skripnya. Jadi kata-kata ini tuh begitu menusuk, di mana penulis menuliskan sebuah cerita bahwa dia merasa menyesal setelah tahu orang tuanya sudah tidak ada. Jadi, dia ibaratkan bahwa orang tua merupakan sebuah lilin yang menyala. Di sini dia bilang, keberadaan orang tua kita mungkin seperti nyala lilin. Ia menyala, menerangi hidup kita, namun dalam hening. Mereka tak pernah ribut-ribut menyatakan bahwa cahaya terus menyala tanpa suara, bahkan rela meleleh demi terus menerangi hidup kita. Sampai kemudian batas lilin itu habis, sumbunya terus terkikis, dan perlahan-lahan apinya padam. Ketika cahaya yang sebelumnya kita miliki tiba-tiba hilang, pada waktu itulah seringkali kita baru menyadari bahwa sebelumnya ada lilin yang menyala dalam hening. Dan kita mulai kehilangan meraba-raba dalam gelap. Sampai kemudian menyadari bersama dengan isak tangis mendapati ada lilin yang telah meleleh sedemikian lama demi menerangi hidup kita. Suatu waktu, mungkin kita bisa menyalakan lilin yang lain, akan tetapi nyalanya tak akan pernah sama. Menurut aku, kata-kata itu dan cerita di halaman 119 bagian love bab 2-nya dengan judul Nyala Sehening Lilin itu merupakan cerita yang benar-benar bikin hati itu kayak wow. Jadi selama ini kita nggak sadar bahwa ada yang menerangi kita gitu. Sebenarnya banyak banget bab di buku ini yang menurut aku itu bagus-bagus kisahnya, pelajarannya, dan menurut aku ini worth it banget bagi kalian yang benar-benar sedang kebingungan tentang kehidupan kalian, mencari jalan bagaimana cara memperbaiki hidup biar lebih baik, mungkin biar kalian lebih menemukan titik terang. Mungkin kalian sekarang sedang ada di jalan yang gelap, tanpa ada penerangan, di mana terasa semua itu hampa, kalian merasa sedih, ataupun kalian merasa sedang memasuki fase depresi, di mana kalian mungkin berniat atau akan melakukan hal-hal yang menyakiti diri kalian, lebih baik kalian baca buku ini, dan buku ini benar-benar bikin semangat hidup kita lebih banyak gitu, bikin semangat hidup kita tuh lebih tinggi. Menurut aku buku ini bagus banget buat kalian yang sedang bermasalah tentang kehidupan kalian sekarang. Gitu. Ini menurut aku worth it banget. Bener-bener berguna banget. Sampai bener-bener aku cariin buku ini. Aku bacain itu dari tahun 2017, 2, 3, 4 tahun yang lalu. Aku tuh bacanya nyicil sih karena tebel banget ya bukunya. Bukunya tebal banget, itu ada sekitar 453 halaman di buku ini, dan itu ada 4 bab, di mana bab love, relation, life, dan catatan-catatan kehidupan dari penulisnya. Walaupun tebal, tapi enak banget bahasanya, menurut aku ringan banget, walaupun nggak ada gambarnya, tapi kita bisa membayangkan bahwa situasi kehidupan itu memang seperti itu gitu. Dan menurut aku di setiap babnya itu hampir mungkin semua orang pernah mengalami apa yang dialami oleh penulisnya. Buku-buku ini tuh mirip kayak buku-buku Chicken Soup, tahu nggak sih? Kalau kalian suka baca buku Chicken Soup, ya buku ini tuh lebih ke bercerita gitu.
Oke, kalau di filmin bagus sih kayaknya buku ini. Aku suka banget buku ini. Walaupun bukunya itu udah kayak ada bercak-bercaknya, aku dapetnya itu, tetap aku cariin bukunya. Selain ada versi buku pegangan, buku hard copy maksudnya, itu ada soft copy-nya juga. Kalian bisa dapet itu di toko-toko online gitu loh. Kalian bisa cari itu di Google. Kalian search aja nama bukunya ini, Notes from Heart gitu. Karya siapa? Notes from Heart gitu. Kalian ketik aja di Google, itu ada banget bukunya. Aku belum baca untuk yang buku 2. Buku 2-nya itu lebih tipis, aku nggak tahu isinya apa karena belum baca. Tapi untuk buku 1 sih aku kagum banget sama buku 1-nya. Dan aku bakal simpen terus sih bukunya ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Tinggalkan komentar kalian di bawah. Jika kalian suka video ini, ingat untuk subscribe, like videonya, dan sharing ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nonton video-video aku lainnya. Kalian bisa masuk ke channel aku, di situ ada banyak banget video yang bisa kalian tonton. Lebih banyak sih video review, ada juga mukbang. Beberapa mukbang dari review buku juga. Bagi kalian yang suka buku, aku udah sekitar 3 video deh, termasuk video ini. Aku ada beberapa video tentang review buku juga, mungkin kalian suka. Kalian bisa cari juga di channel aku. Ubek-ubek aja guys. Ubek-ubek aja.